Pikiran yang tanpa paham maknanya tapi langsung diganjar itu ada dua, Al-Quran sama sholawat. Jadi orang itu rugi setiap harinya tidak baca Al-Quran dan tidak baca sholawat. Kalau baca Al-Quran langsung keterima, langsung dapat pahala. Sholawat juga demikian karena Allah menghormati nabinya. Kalau baca kitab-kitab hadis, wal hadis wa baqil ulum la yusabu alaiha min haitsu qira'atu lafdhiha. Kalau baca kitab hadis dan baca kitab ilmu itu tidak diganjar dengan sekedar baca lafadznya saja. Wa inna ma yusabu 'alaiha min haitsu ta'limuha wa ta'allumuha wa kitabatuha. Kalau kitab selain Al-Qur'an kayak kitab hadis, kitab fikih itu bisa dapat pahala dari sisi mengajarkannya kepada orang lain atau mempelajari ilmunya atau menulisnya, diganjarnya dari sisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman. Dari 50 hadis yang akan kita baca sudah sampai di hadis yang ke-44. Jadi kurang 7 hadis lagi hatam kitab ini. Hadis berikutnya yang akan kita baca riwayat Siti Fatimah Az-Zahra. Semoga semua ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dunya wal akhirah, dan meniatan mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Semua keluarga, kerabat, sahabat dan seluruh anak cucu kita sampai hari kiamat, termasuk digolongkan manusia-manusia yang meneruskan perjuangan dakwanya Rasulullah di muka bumi, menghidupkan sunnahnya, membahagiakan hatinya, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Ala hadi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'il awliya wal ulama wa syuhada al madhkur asma'um fi hadzal kitab. Hadrat jami'i walidaina jami'a abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina astuqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ikhwan bidin wa alina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum al amwat sya'uli lana wa lahumul fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis riwayat Siti Fatimah Az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. An Fatimata Az-Zahra'i radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Jibrila kana yu'aridunil Qur'ana kulla sanatin marratan wa innahu aradoni al-ama marrataini wa inni la aral ajala illa qadik taraba fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-44 ini hadis riwayat daripada putrinya Rasulullah SAW yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau punya julukan Az-Zahra. Az-Zahra itu namanya bunga, kembang, bunga yang tidak pernah layu. Karena apa dijuluki Az-Zahra? Karena seumur hidup beliau tidak pernah haid, tidak pernah menstruasi, tidak pernah datang bulan. Tapi kalau nifas, menurut satu riwayat Siti Fatimah Zahra pernah nifas, tapi sebentar. Keluar darah ceret gitu sudah selesai, nifasnya selesai. Siti Fatimah Zahra ini menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Siti Ruqayyah, dan Siti Umi Kulsum. Jadi aneh kan, wanita tidak pernah haid tapi bisa hamil dan bisa normal kelahirannya. Siti Fatimah Zahra ini merupakan putri Nabi yang ditakdir meninggal sesudah Rasulullah SAW. 6 bulan sesudah Kanjeng Nabi meninggal. Rasulullah SAW itu lahir sama meninggalnya itu pas hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Di tahun yang sama, 6 bulan berikutnya, pasnya 3 Ramadan, Siti Fatimah Zahra nyusul. Jadi Siti Fatimah Zahra ini satu-satunya putri Nabi atau putra putri Nabi yang meninggal sesudah Rasulullah SAW. Kalau yang lain, yang selain Siti Fatimah meninggalnya sebelum Rasulullah SAW. Anak pertamanya Kanjeng Nabi itu namanya Qasim, laki-laki. Itu meninggal sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Anak keduanya Siti Zainab juga meninggal sebelum Kanjeng Nabi. Anak ketiganya ini Siti Ruqayyah, istrinya Sayyidina Utsman bin Affan, juga meninggal sebelum Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidina Utsman menikah dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Sayyidah Umi Kulsum. Umi Kulsum juga demikian, meninggal sebelum Rasulullah SAW meninggal. Terus ada Abdullah yang punya julukan Thayyib Thahir. Thayyib itu laki-laki yang baik, laki-laki yang bagus, laki-laki yang ganteng. Thahir yang suci hatinya, thahir batinnya suci. Juga meninggal sebelum Kanjeng Nabi. Ini semuanya dari istrinya Nabi yang bernama Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ada dari istri lain, menurut satu riwayat budaknya yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Al-Qibtiyah itu yang sebangsa Mesir, Egypt. Maria Al-Qibtiyah ini hamil anak laki-laki dari Rasulullah SAW yang bernama Sayyid Ibrahim bin Nabi Muhammad SAW. Sayyid Ibrahim juga meninggal sebelum Rasulullah SAW. Sehingga ada dulu pembesar kafir Quraisy Mekah yang bernama As bin Wa'il As-Sahmi ninggosip Kanjeng Nabi.
Muhammad abtar. Muhammad putus keturunannya. Setiap punya anak meninggal. Setiap punya anak meninggal. Digosip seperti itu. Sama As bin Wa'il, orang kafir laknatullah alaih. Akhirnya turun surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mencaci makimu Muhammad. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang gosipmu Muhammad, yang mengisukan dirimu mandul, terputus keturunannya. Huwa abtar, dialah yang terputus keturunannya. Yaitu kemudian Siti Khadijah Al-Kubra hamil seorang bayi perempuan yang kelak lahir bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra ini punya julukan lain, di samping Az-Zahra juga dijuluki Al-Batul. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba. Kita bertawasul kepada Hubabah Khadijah Al-Kubra wal batulil mustataba, wanita yang fokus ibadah kepada Allah. Al-Batul julukannya Siti Fatimah Zahra. Al-Mustataba yang suci, tidak pernah haid. Fa'asa dakwa mujabah, semoga doa kita mustajab, diterima oleh Allah. Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra tidak lama hidup di dunia. Usia Siti Fatimah Az-Zahra itu 25 tahun. 25 tahun sebagaimana di kitab Kasyifatus Saja, sarah kitab Safinatun Najah Salim bin Sumer Al-Hadrami yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten. Beliau menuturkan sejarah Siti Fatimah di bab haid. Kalau yang punya kitabnya Siti Fatimah, di situ diceritakan Siti Fatimah Zahra tidak pernah haid seumur hidupnya. Siti Fatimah Zahra ini lahir ketika usianya Rasulullah SAW 39. Nabi dilantik menjadi seorang nabinya Allah, rasulnya Allah itu di usia berapa? Kanjeng Nabi jadi nabi usia berapa? 40. Kullu nabiyyin yub'atsu fi ra'sil arba'in. Hampir setiap para nabi Allah utus, Allah lantik menjadi rasul, Allah lantik menjadi nabi di usia sempurna 40. Jadi satu tahun sebelum Kanjeng Nabi dilantik menjadi seorang rasul, Siti Fatimah Zahra lahir ke dunia. Jadi kesimpulannya, pada saat Nabi umur 40 tahun, berarti umur Siti Fatimah Zahra 1 tahun. Nabi umur 40, Siti Fatimah umurnya 1 tahun. Nabi wafat umur berapa? Usia berapa usianya Kanjeng Nabi? Hah? Berapa? 63. Berarti kalau Kanjeng Nabi umur 40, Siti Fatimah Zahra umur 1 tahun, Kanjeng Nabi umur 63, Siti Fatimah Zahra umurnya berapa tahun? Hah? Hah? Berapa? Ya gitu ya. 63 kurangi 40. Hah? 23. Ya. 63 kurangi 40 berarti 23 tambah 1 tahun 24. Pokok ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, usia Siti Fatimah Zahra ini 24 tahun, masuk ke 25 jalan, jadi 24 lebih 6 bulan. 24 lebih 6 bulan, jadi genapnya Siti Fatimah Zahra hidup di dunia cuma 25 tahun. Siti Fatimah Zahra ini menikahnya usia berapa terus? Kalau memang Siti Fatimah Zahra wafat di usia muda 25 tahun, berarti nikahnya berapa tahun? Lahir anak 5 kok. Anaknya 5 dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pada saat nikah usianya 21 tahun lebih 5 bulan. Jadi 21 lebih 5 bulan itu umur Sayyidina Ali ketika nikah.
Usia Siti Fatimah Zahra pada saat itu 15 tahun lebih 5 bulan. Berarti genapnya Sayyidina Ali usia 22 tahun, Siti Fatimah Zahra usia 16 tahun. Ini kalau digenapkan. Berarti usia nikahnya 9 tahun, melahirkan 5 anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang Ummi Kulsum tadi anak yang terakhir itu dinikahi Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidah Ummi Kulsum binti Ali bin Abi Thalib atau binti Fatimah Zahra itu menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Seperti itu kisah cerita singkatnya. Kita lanjut ke pembahasan inti. Apa hadisnya? Siti Fatimah cerita, ibaratkan gini loh, bapakku pernah ngomong seperti ini, ibaratkan gitu, karena beliau sering ketemu abahnya. Ayahku pernah berpesan seperti ini. Jadi sebelum Kanjeng Nabi meninggal ini, sebelum Rasulullah SAW meninggal, hampir meninggal, tahun terakhir Nabi hidup di dunia, ini Siti Fatimah Zahra dapat pesan hadis ini. Nabi mengatakan gini, Inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sanatin marrah. Karena Al-Quran sudah tamat. Al-Quran itu turun 30 juz itu dalam kurun waktu 23 tahun. Surat paling terakhir itu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat ini menjadi na'yu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berita kematian Rasul. Semua sahabat merasakan karena agama sudah Allah anggap sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Agama sudah rampung, semua masuk Islam berbondong-bondong tanpa ada paksaan, yaitu terjadinya Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah. Orang kafir yang dulu susah diajak masuk Islam sendiri tanpa diperangi. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk ke agamanya Allah berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, rombongan. Satu keluarga, satu kampung, satu kota, satu kabilah. Ditambah semua sahabat menangis. Yang menangis pertama kali itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ditanya sama Kanjeng Nabi, "Mayu beki kaya Umar?" Apa yang menyebabkan dirimu itu nangis wahai Umar? Sayyidina Umar jawab, idza tammal amru bada naqsu. Idza tammal amru bada naqsu. Ketika perkara itu sudah dianggap sempurna, pasti akan nampak kekurangannya. Pasti telah nampak kekurangannya. Kalau agama sudah Allah anggap rampung, berarti kekurangan agama itu akan kelihatan. Apa? Yaitu nabinya Allah panggil pulang kampung akhirat. Maka Sayyidina Umar paham Nabi mau meninggal ini. Ini hadis diceritakan sesungguhnya malaikat Jibril memperlihatkan Quran setiap tahunnya 1 kali kepadaku. Wa innahu aradhanil amarratain. Jadi kesimpulannya Jibril itu mendikte Al-Quran, mendiktekan Al-Quran, mengimlakkan Al-Quran, memperlihatkan Al-Quran 1 tahunnya 2 kali. Katanya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril dikte Al-Quran 30 juz. Ini 1 tahun 2 kali. Wa inilah arol ajala illa qadik taraba. Sesungguhnya aku tidak melihat ajal kematianku, katanya Kanjeng Nabi, kecuali sudah hampir, sudah dekat. Ini Jibril datang menemuiku 1 tahun mendiktekan Al-Quran 2 kali. Mentasheh Al-Quran 2 kali. Makanya Imam Abu Hanifah itu berpendapat sebisa mungkin orang ngatamkan Quran 1 tahun itu minimal 2 kali. Sama kayak mendiktenya malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi 2 kali dalam 1 tahun. Kalau memang ngaku Al-Quran kitab sucinya paling tidak minimal itu
2 kali 1 tahunnya, paling apes ya 1 kali, jangan sampai 1 tahun tidak hatam Quran sama sekali. Ya diusahakan. Nabi bilang gini, saya melihat ajal kematianku sudah mendekat ketika Jibril mentasheh Al-Quran kepada saya 2 kali dalam 1 tahun. Fattaqillaha wasbiri fa innau ni'mas salaf ana laki. Lalu Nabi berpesan kepada Siti Fatimah Zahra, bertakwalah dirimu kepada Allah wahai anakku, dan bersabarlah, bersabarkan hatimu, karena sebaik-baiknya tokoh salaf, tokoh panutan yang patut dijadikan contoh adalah aku kepadamu. Pesannya Nabi kepada Siti Fatimah Zahra. Malaikat Jibril ini ketika semua nabinya Allah itu meninggal dunia, lalu tugasnya beliau sekarang ini apa? Kan biasanya mengirimkan wahyu. Nah, sebagaimana di surat Wan-Nazi'ati Gharqa ada ayat fal mudabbirati amra, beberapa malaikat yang mengatur urusan makhluk. Jibril ini muwakkalun birriyah wal junud. Malaikat Jibril adalah malaikat yang Allah pasrai untuk ngatur angin dan ngatur bala tentara, ngatur ribuan malaikat, ngatur rizkinya hewan, ngatur rizkinya manusia, ngatur rizkinya bangsa jin. Semuanya malaikat Jibril. Jadi jangan dikira malaikat Jibril pengangguran sekarang. Masih banyak tugas beliau. Malaikat Jibril itu muwakkalun birriyah wal junud. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail alaihissalam muwakkalun bil qatri wan nabat. Dipasrai urusan air hujan yang turun ke bumi. Itu tugasnya malaikat Mikail, bukan tugasnya malaikat Jibril. Tadi kalau sampean protes ketika kehujanan, ini protes ke malaikat Mikail, ojo terbanter itu. Malaikat Mikail yang Allah tugaskan untuk ngatur urusan hujan dan ngatur urusan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Itu makanya kalau kita bercocok tanam, kita nandur-nandur apa, jangan lupa Fatihah ke malaikat Mikail. Itu tugasnya malaikat Mikail yang menyuburkan tanaman. Terus ini pokoknya ini 4 malaikat yang mengkepalai atau yang merajai ribuan malaikat. Pimpinannya malaikat itu 4. Ru'asail malaikah al-arba'ah. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Israel muwakkalun biqabdil arwah, bagian mencabut nyawa. Nyawanya manusia, nyawanya bangsa jin, nyawanya binatang, nyawanya makhluk-makhluk yang hidup, yang bernyawa. Jangan dikira Israel hanya mencabut nyawa manusia. Semua roh, semua nyawa. Terus yang terakhir malaikat Israfil, muwakkalun bisur. Allah pasrai urusan yang niup sangkakala, niup trompet hari kiamat. Tiupan pertama menghancurkan seluruhnya. Tiupan kedua bangkitkan manusia dari alam kuburnya, dikirim ke padang mahsyar. Kayak gitu. Jadi apa inti dari hadis riwayat Siti Fatimah Zahra ini? Ini aslinya menjelaskan fadilah keutamaan Al-Quran bagi pembacanya, bagi penghafalnya, atau bagi pengamalnya, orang yang mengamalkan isi kandungan Quran. Terus jangan dikira Kanjeng Nabi ini berguru kepada malaikat Jibril, tidak. Sebagaimana di kitab ya Al-Quran disebutkan di surat An-Naml, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Innallaha ta'ala 'allama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an awalan bila wasitati Jibril. Sesungguhnya Allah mengajar Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW awalnya tanpa pelantara malaikat Jibril. Jadi sebelum malaikat Jibril membawa wahyu,
5 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 1 ayat kepada Nabi, Nabi sudah menghatamkan Al-Quran, langsung belajar berguru langsung kepada Allah. Awalnya 30 juz itu. Tsumma 'allamahu iyyahu biwasitati Jibril munajjaman. Lalu Allah mengajarkan Nabi Al-Quran dengan sistem nyicil, sistem cicil, 5 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 7 ayat melalui perantara malaikat Jibril. Bagaimana firman Allah di Al-Quran tadi, surat An-Naml ayat 6. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sesungguhnya dirimu Muhammad menerima pembelajaran Al-Quran dari sisi Tuhan yang maha bijaksana, yang maha mengetahui segalanya. Jadi Nabi ini ngaji langsung kepada Allah, berguru langsung kepada Allah, bukan kepada malaikat Jibril. Kualitas malaikat Jibril derajatnya di bawah Kanjeng Nabi. Banyak orang yang salah paham, dikira malaikat Jibril gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Sebelum malaikat Jibril membawa wahyu 5 ayat 7 ayat, malaikat Jibril cuma pelantara, penyampai. Tetap ngajinya Rasul kepada Allah. Sebagaimana dasarnya wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Itu di surat Al-A'la. Sanuqri'uka falatansa. Aku akan membacakan Al-Quran kepadamu, jadi jangan lupa. Terus diceritakan pula, jadi banyak toriko-toriko ulama salaf kita itu memang ya Al-Quran. Untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan ya pakai cara Al-Quran. Ini diceritakan seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini pernah bercerita gini, Ra'aitu Rabbal Izza fil manam. Saya pernah mimpi bertemu Allah di dalam tidurku, katanya Imam Ahmad bin Hambal. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma'afdhalu ma taqarraba bihil mutaqarribun ilaik. Ibadah apa, wahai Allah, yang dapat mendekatkan diri kepadamu? Gimana cara hamba ini mendekatkan dirinya kepadamu? Kira-kira pakai metode apa, cara apa? Lalu Allah jawab, bikalami ya Ahmad, dengan cara membaca kalamku wahai Ahmad. Fakultu, lalu aku bertanya lagi, bifahmin au bighairi fahmin, apakah membaca Al-Qur'annya dengan faham ataupun tidak faham? Allah jawab, bifahmin wa bighairi fahmin. Faham maupun tidak, dengan kamu membaca Al-Quran, kamu sudah kehitung sebagai mutaqarribun, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Al-Quran itu paham maupun tidak dengan dibaca sudah dianggap ibadah. Karena Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, dihitung ibadah dengan cara dibaca. Ngerti maupun tidak ngerti, paham maupun tidak paham, tetap dianggap ibadah. Sudah diganjar otomatis, jadi tidak perlu minta pahala kepada Allah, sudah otomatis. Itu metodenya Imam Ahmad bin Hambal, cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian diceritakan pula di sini dari Ubay radhiyallahu an qala al-husun salah satu benteng pertahanan itu ada 3. Yang pertama al-masjid hisnun wa dzikrullah hisnun wa dzikrul wa qiraatul Quran hisnun. Benteng pertahanan itu ada 3. Yang pertama adalah beriktikaf, beribadah di masjid, memperbanyak sujud kepada Allah. Yang kedua memperbanyak menyebut dan mengingat, berzikir kepada Allah, mulut maupun hati. Terus yang ketiga adalah memperbanyak baca Al-Quran. Ini ada cerita ulama yang ahli baca Al-Quran, namanya ini di kitab Ar-Raudhul Fa'iq 151 halamannya. Karena Abu Muawiyah Al-Aswad rahimahullah ta'ala makfufal basor. Dulu ada ulama besar yang bernama Abu Muawiyah Al-Aswad. Beliau matanya buta. Beliau ini matanya buta.
wa kana yuhibbu qiraatal Qur'an. Sebelum beliau buta, beliau ini rajin atau hobi baca Al-Qur'an. Wa kana idza fatahal mushaf rudda basaruhu alaih hatta yafrugha minal qiraah. Ketika beliau Allah takdir buta, beliau setiap membuka mushaf Al-Qur'an tiba-tiba bisa ngelihat lagi sampai selesai membaca. Fa idza aghlaqahu kuffa basaruh. Setiap beliau tutup Al-Qur'an tiba-tiba buta lagi. Abu Muawiyah. Fanudiya fi sirri. Lalu ada suara panggilan di dalam hatinya. Maka fafna basaraka bukhlan alaika bih walakin ghirna alaika an tandura ila ghairina. Wahai Abu Muawiyah, sengaja aku tahan penglihatanmu, sengaja aku butakan matamu. Bukan berarti aku pelit memberikan rizki penglihatan kepadamu, tapi karena aku cemburu jika matamu kau pakai memandang selainku, katanya Allah. Jadi kalau matamu kamu pakai memandang selain kalamku Al-Quran, saya cemburu, katanya. Jadi Abu Muawiyah itu orang yang ahli baca Al-Quran. Dari saking istiqomahnya suatu saat ditakdir buta oleh Allah. Seolah-olah Allah melarang matanya Abu Muawiyah melihat kemaksiatan, melihat makhluk Allah yang selain membaca Al-Quran, selain mushaf Al-Quran. Sampai seperti itu. Itu fadilah keutamaan orang baca Quran ini gini. Yusabu ala qiraatil Quran walau biduni ma'rifati makna. Orang yang baca Quran itu tetap dapat ganjaran, tetap dapat pahala meskipun tanpa memahami maknanya. Bikhilafi ghairihi minal azkar. Bedanya kalau zikiran selain Quran. Astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Zikiran-zikiran yang selain Al-Quran, ketika kita baca tidak paham maknanya, fa innahu la yusabu alaihi qari'uhu illa idza arafa maknahu walau ijmalan. Zikiran yang selain Al-Quran ketika dibaca tidak akan dapat pahala kecuali jika paham maknanya, meskipun hanya memahaminya secara global. Orang mengucapkan astagfirullah berarti maknanya minta ampunan. Ini sebenarnya makna global. Kalau ingin baca istighfar dapat pahala harus paham maknanya, meskipun hanya secara global. Alhamdulillah berarti ucapan bersyukur, pujian kepada Allah. Allahu Akbar ucapan pengagungan kepada Allah. Subhanallah ucapan takjub, gumun, kagum kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Kita bisa tidak maksiat, kita bisa sempat taat ibadah, semuanya karena diarahkan oleh Allah. Itu namanya la haula wala quwata illa billah. Jadi semua zikiran itu tidak ada yang dapat pahala kecuali jika paham maknanya, baru dapat. Jadi Al-Quran itu paham maupun tidak paham tetap diganjar. Kalau sholawat gimana? Sholawat itu langsung diterima karena Allah memuliakan Nabi. Jadi ada dua, zikiran yang tanpa paham maknanya tapi langsung diganjar, itu ada dua, Al-Quran sama sholawat. Jadi orang itu rugi setiap harinya tidak baca Al-Quran dan tidak baca sholawat. Kalau baca Al-Quran langsung keterima, langsung dapat pahala, Mas. Sholawat juga demikian karena Allah menghormati nabinya. Kalau baca kitab-kitab hadis wal hadis wa baqil ulum la yusabu alaiha min haitsu qira'atu lafdhiha. Kalau baca kitab hadis dan baca kitab ilmu itu tidak diganjar dengan sekedar baca lafadznya saja. Wa inna ma yusabu alaiha min haitsu ta'limuha wa ta'allumuha wa kitabatuha. Kalau kitab selain Al-Quran, kayak kitab hadis, kitab fikih, itu bisa dapat pahala dari sisi mengajarkannya kepada orang lain atau mempelajari ilmunya atau menulisnya. Diganjarnya dari sisi itu.
diganjarnya tidak sekedar dibaca. Kalau hanya dibaca, tidak dikaji, tidak dipelajari, tidak dipahami, tidak dapat. Beda dengan Al-Quran, paham maupun tidak dibaca sudah diganjar. Itu bedanya Al-Quran sama kitab selain Al-Quran. Juga ini ada cerita Sayyidina Utsman bin Affan. Dalam kitab Nurul Absor diceritakan halaman 80, karena Sayyidina Utsman bin Affan yakhtimul Quran fi kulli raqatin kasiran. Sayyidina Utsman bin Affan ini kalau ngatamkan Quran setiap satu rakaatnya banyak. Yang jelas kelas beliau ini punya toyuz zaman, bisa melipat waktu. Jadi diberi kelebihan. Ukuran orang ngatamkan Quran itu berjam-jam, beliau hanya 5 menit hatam. Nggak bisa dilogika, itu namanya karomah. Karomahnya para wali. Karena Abu Hanifah yuhyi lail biraqatin yaqra'u fihal Quran. Abu Hanifah itu istiqomah setiap malam melakukan sholat, setiap rakaatnya membaca Al-Quran, ngatamkan Quran. Orang ngatamkan Quran ketika sholat itu gimana caranya kalau bagi yang tidak hafal? Caranya gampang. Kita ya tidak perlu kita mengatamkan Quran itu harus hafal Quran ketika sholat. Bisa kita sholat itu sambil membawa mushaf Al-Qurannya. Jadi ketika berdiri dibacanya ketika berdiri. Nanti ketika rukuk ditaruh. Nanti bangun dari rukuk diambil lagi. Jadi sediakan di pinggirnya. Setiap hari 1 lembar, setiap hari 1 lembar. Karena pahala Quran, pahala baca Al-Quran di dalam sholat itu lebih besar daripada baca Al-Quran di luar sholat. Bisa kayak gitu caranya. Setiap hari ngambil 1 lembar. Berarti kalau 1 bulan dapat berapa juz? Dapat 3 juz. 1 bulan 3 juz. Berarti 3 bulan dapat 9. 3 bulan dapat 9. 5 bulan dapat 15 juz. Kalau kita baca Al-Qurannya tiap hari 1 lembar, berarti 5 bulan dapat 15 juz. Sudah separuh Al-Quran yang kita baca. Jadi orang ngatamkan Quran 1 tahun itu butuh waktu 10 bulan. Kalau kita baca Al-Qurannya tiap hari 1 lembar, di dalam sholat itu enak, disediakan di pinggirnya. Gitu caranya. Jadi tidak perlu hafal Quran, orang baca Al-Quran di dalam sholat. Bahkan ini kalau di bulan Ramadan Abu Hanifah ini luar biasa. Beliau sampai ra'aitu Abu Hanifah waqad khatamal Quran fi syahri Ramadan sittina khatamatan bilail wa sittina khatamatan binar. Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi. Beliau kalau ngatamkan Quran di bulan Ramadan, paginya itu 60 kali, malamnya 60 kali. Diberi kelebihan toyuz zaman. Abu Hanifah juga menghatamkan Quran di tempat meninggalnya beliau itu 7.000 kali. Khatama Abu Hanifah radhiyallahu an Al-Quran fil maudhi alladhi mata fi sab'ata alafi marrah. 4.000 kali, 7.000 kali. Jadi Abu Hanifah itu sudah mempersiapkan tempat tidurnya, sudah mempersiapkan kuburannya. Jadi beliau ingin mati di tempat ini ya. Jadi tempat ini sebelum ditempati jadi kuburannya sudah dihatamin Quran 7.000 kali. Jadi tempat kuburan beliau sebelum beliau meninggal dunia sudah beliau hatamkan Quran sendiri 7.000 kali. Jadi ditirakat di kuburannya. Tempat yang mau digali untuk kuburannya beliau 7.000 kali. Subhanallah. Kita 1 tahun aja ya belum tentu hataman. Paling tidak kalau tidak bisa niru kayak beliau ya kita Fatihai barangkali. Kalau kita tidak bisa ya cucu kita, anak kita yang bisa.
Tapi kita berusaha menghatamkan Quran 1 tahun, jangan sampai tidak hatam. Jadi cicil. Kalau bisa di rumah kita itu ada Quran, di dalam rumah, di luar rumah itu ada Quran. Tiap hari kita baca 1 lembar, besok 1 lembar, besok 1 lembar. Lama-lama hatam tidak terasa, ditandai. Daripada kita langsung 1 kali dudukan langsung 1 juz, payah. Mending setiap hari habis sholat subuh dok gitu. Habis sholat subuh atau habis sholat maghrib dok saya baca Quran 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Lama-lama hatam tanpa kita sadari. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu an yakhtimu fi kulli yaumin khatamatan wa fi Ramadan yakhtimu sittina khatamatan. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran setiap harinya 1 hataman. Tapi kalau datang bulan Ramadan 60 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Jadi beliau setiap hari hatam Quran 1 kali. Selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan 60 kali seharinya. Terus ini zikiran yang viral di kampung-kampung. Ini banyak kita tidak paham. Tombone ati iku limo sak wernane. Nah, itu makolahnya siapa itu? Ini perlu kita ketahui. Di dalam kitab Manhajus Sawi halaman 170 dan kitab Anisul Mu'min 129 disebutkan qala Sayyiduna Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ta'ala. Syekh Ibrahim Al-Khawas mengatakan dawaul qulub khamsatu asya. Obatnya hati ada 5 perkara. Yang pertama qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan mengangan-angan maknanya. Maca Quran angen-angen sak maknane. Nomor 2 wa ikhlaul batan. Mengempeskan perut. Maksudnya suruh sering lapar. Jangan terlalu banyak makan. Kaping pindho weteng kudu luwe. Wa qiyamul lail yang nomor 3. Bangun di malam hari ibadah kepada Allah. Tahajud, baca Al-Quran, zikiran, pokok qiyamul lail. Yang nomor 4 wa tadarru indas sahar. DP ketika datang waktu sahur. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah ketika waktu sahur. Yang terakhir wa mujalasatus sholihin, kumpul duduk bersama orang soleh. Hati yang mempunyai makalah tomboni ati iku limo sak warnane. Siapa namanya? Syekh Waliullah yang bernama Syekh Ibrahim Al-Khawas. Ini daunnya viral di mana-mana. Tapi tidak semua dari kita paham siapa yang mengatakannya pertama kali. Itu Syekh Ibrahim Al-Khawas. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita bisa menjadi hamba Allah yang ahli membaca Al-Quran, ahli menghafal Quran, dan ahli mengamalkan isi kandungannya. Keluarga, kerabat, dan sahabat kita dan seluruh anak cucu kita mudah-mudahan jadi orang seperti itu juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la diniyat wa la kulliyatun sholli wa la kulli man sallallahu bi janabil musafal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup pembahasan tentang Al-Quran ini, saya terjemahkan doa Nabi setiap selesai baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangi kami dengan barokahnya Al-Quran. Waja'alhu lana imaman wa nuron wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi imam, menjadi cahaya dan penuntun jalan hidup kami. Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Ya Allah, ingatkan hati kami untuk bisa mengingat ayat Quran yang sudah kami lupakan. Wa alimna minhu ma jahilna. Ajari kami tentang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yang masih kami bodohi, yang masih belum kami ketahui. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Maksudnya
Ya Allah, berilah saya rizki kesempatan bisa baca Al-Quran di pertengahan malam dan di sepanjang siang, di pinggir-pinggir siang. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Itu maksudnya gini, minta diberi rizki kesempatan bisa baca Al-Quran di malam hari maupun di siang hari. Kalau kita tidak minta bantu Allah, kita males. Makanya ketika doa itu betul-betul ditekan, hati meminta betul, biar selalu disempatkan baca Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah Al-Quran hujjah, argumen, benteng pertahanan untuk kami dari gangguan setan, dari gangguan musuh, dan seterusnya. Mari doa bersama-sama doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.